Ya rencananya sih kalau misalnya sesuai dengan target pemerintah pusat sih ya kisaran di Juli seperti itu. Jadi emang eh, saya melihat di lapangan itu bahwa kemungkinan besar ya mudah-mudahan sih sesuai dengan target. Iya. Kalaupun tidak berarti kan butuh apa namanya sosialisasi lagi ke masyarakat kan seperti itu. Kemudian itu kan tadi melihat jalan belum ada listrik, belum ada air itu gimana Pak? Ya menurut hemat saya ya pemerintah harus cepat merealisasikan itu karena emang tidak mudah bagi masyarakat itu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Sebetulnya kan pemerintah juga harusnya mengapresiasi terhadap kelegowoan masyarakat itu bahwa masyarakat itu juga mereka sadar bahwa ini adalah programnya nasional sehingga mereka itu mengikhlaskan itu dan dipindahkan lokasinya ke tempat yang baru sehingga wajiblah buat pemerintah itu untuk mendampingi mereka-mereka. Manfaat dari bendungan sendiri Pak gimana? Dulu kan kasus Cibinong pernah banjir ya Pak. Iya pernah banjir tahun 2017 sama 2019 juga Nah dan rentan banjir juga sih kalau emang ini. dengan adanya bendungan baru ini gimana Pak? Saya merasa yakin dengan adanya bendungan baru ini bisa apa namanya meminimalisir setidaknya bahwa karena emang di hulu itu kan bisa nanti ditampung ke bendungan itu. Jadi daya tampung bendungan itu kan sangat luar biasa. Itu sangat luar biasa besar. Jadi kalau seandainya itu sudah berfungsi, satu berarti untuk meminimalisir banjir, yang kedua ya secara otomatis bisa mengairi kisaran di angka 1.000 hektar sawah. Dan kalau seandainya bisa terairi seperti itu, dan saya yakin sentra pertanian Kabupaten Kuningan bisa bergeser ke daerah timur. Dan yang paling penting pastinya manfaatnya itu buat ekonomi masyarakat. Dulu kan identik dengan sawah tada hujannya Pak. Iya betul. Mayoritas di daerah timur ini sawahnya sawah tada hujan. Sehingga kalau seandainya bendungan itu sudah jalan, secara otomatis kan bukan tada hujan lagi. Mereka bisa memanfaatkan lahan pertanian itu secara maksimal. Sehingga kalau udah maksimal, misalnya bisa 3 kali dalam 1 tahun, secara otomatis masyarakat juga punya penghasilan dari ladang bertaninya itu. Terus Pak mengenai keluhan warga Kaum Sari Pak, calon pemukim di Sukarapi itu ukuran bangunnya kan kecilnya Pak. Iya sih kurang kurang memadai untuk mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan rumahnya sendiri kan gitu. Tapi itu juga intinya butuh pendampingan atau sosialisasi dari pemerintah daerah sehingga masyarakat itu tidak berceceran gitu. Emang tidak mudah untuk bisa kembali normal seperti sedia kala, tapi setidaknya mereka kalau toh seandainya ada pendampingan secara maksimal itu mereka bisa memanfaatkan itu dengan baik. Nah, untuk akhir-akhir ini kan belum semua diganti rugi ya Pak, soal tanah itu kan. Dengar sih kisaran sedikit lagi 93 orang lagi kalau nggak salah. Dan itu sih rencananya di bulan Juni kalau mendengar berita sih ya mudah-mudahan secepatnya bisa diselesaikan lah karena masyarakat juga perlu proses pemindahan dan perlu proses adaptasi juga kan gitu buat mempersiapkan untuk kehidupan selanjutnya bagi mereka. Ada pendampingan khusus Pak, adaptasi kebiasaan baru nih warga calon warga Sukarapi ini Nggak Pak. tahu tuh, nggak tahu. Tapi harusnya ada, Iya, harusnya ada. ada inovasi nggak Pak dari penyelenggara negara ini Pak? Ya intinya bahwa saya berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Kuningan dalam hal ini buat memberikan pendampingan buat mereka-mereka yang warga yang terdampak atau warga yang dari pembebasan lahan itu sendiri sehingga di saat nanti mereka ke tempat yang baru bisa lebih gampang menyesuaikan baik itu dari lingkungan dan ekonominya sehingga mereka sudah bisa dikatakan sudah tidak kaku lagi gitu di sana. Siap, makasih Pak.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.